Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan hikayat yang berjudul Membalas Perbuatan Raja. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengar penjelasan istrinya tadi pagi. Beberapa pekerja kerajaan atas perintah Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah tanah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang harganya mahal. Tetapi setelah mereka menggali terus, ternyata emas dan perak itu tidak ditemukan, dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Nawas dan hanya mengganti kerugian rumahnya yang hancur. Hal ini membuat Abu Nawas semakin marah kepada Baginda. Sekian lama Abu Nawas berpikir, namun belum juga ia menemukan solusi untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya juga tidak dimakan karena nafsu makan hilang. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak menemukan solusi. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat yang mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang karena menemukan solusi. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat dengan muka yang berseri-seri. Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" Sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja tidak bisa mengelak dari penolakan. Baginda tidak bisa mengelak diri menolak permintaan Abu Nawas. Karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas langsung mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana dan di sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawa sejak tadi dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu yang ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga, kemudian patung hias yang terdapat di pojok istana, kemudian perabotan-perabotan yang remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat-lalat yang kebetulan hinggap di tempat Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas memohon izin pulang. Barang-barang kesayangan Baginda hancur. Bukan hanya itu, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang tampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi orang yang garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan yang lega. Istrinya pasti menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang ia bawa dari istana.